Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan di pembelajaran 6. Sebelum lanjut ke materi di hari ini, Ibu akan menanyakan dulu, apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin? Pernahkah kalian memilih ketua kelas? Nah, dengan cara apa memilih ketua kelasnya? Bermusyawarah. Bermusyawarah, yaitu bisa dilakukan dengan voting. Apalagi? Pilihan oleh guru. Voting apa ya? Suara terbanyak. Bagus, hebat. Berarti kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin. Yuk, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, tepuk semangat. Ya, hari ini kita akan menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Yang kedua adalah kalian akan membuat daftar pertanyaan dari informasi bacaan yang telah didapat. Baik, di sini akan ada sebuah video yang mana nanti kalian akan amati apa isi dari video tersebut dan informasi apa yang nanti kalian akan dapatkan. Ya, silakan untuk melihat tayangan video. Hai, selamat datang di channel Berarti. Pernahkah kalian melihat aktivitas musyawarah atau kalian sendiri yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah? Musyawarah merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, setiap orang memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan juga hak. Nah, apa saja ya tanggung jawab, kewajiban, dan juga hak dalam kegiatan musyawarah? Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan penjelasan berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu. Penerapan kewajiban dalam kegiatan musyawarah diantaranya menghargai pendapat orang lain. Dalam bermusyawarah, setiap orang diberikan hak untuk menyampaikan pendapat atau usul yang mereka miliki. Jadi, saat seseorang sedang berbicara, hendaknya orang lain menghormatinya dan juga tidak memotong ketika orang lain sedang berpendapat. Selanjutnya, kita juga harus menghormati perbedaan pendapat peserta musyawarah. Lalu, jika seseorang menghormati pendapat atau saran, sebaiknya kita mengatakannya sebelum berbicara. Dan juga, dalam pertemuan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Berikutnya adalah penerapan tanggung jawab. Dalam melakukan musyawarah, setiap orang harus melaksanakan keputusan musyawarah dengan berutuh. Kemudian, tanggung jawab setiap orang diantaranya juga menaati tata tertib dalam musyawarah. Contoh tata tertib musyawarah diantaranya musyawarah harus berlandaskan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Lalu harus melaksanakan kekeluargaan. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama serta melaksanakan keputusan dengan bertanggung jawab. Jika para peserta bertanggung jawab menaati seluruh tata tertib musyawarah, maka kepentingan bersama dapat terpenuhi. Penerapan tanggung jawab dalam bermusyawarah berikutnya adalah kita wajib menghargai hasil keputusan musyawarah. Apabila hasil keputusan musyawarah tidak sesuai dengan keinginan kita tetap bertanggung jawab dan menghargainya. Keputusan musyawarah dihasilkan dengan berbagai pertimbangan. Jika ada yang kurang berkenan dengan hasil keputusan musyawarah, ia harus menyampaikan kritik dengan santun. Selain tanggung jawab dan
Kemudian, setiap orang juga memiliki hak dalam kegiatan musyawarah. Dalam bermusyawarah, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau saran. Pendapat yang disampaikan sebaiknya dengan bahasa yang santun. Kemudian, setiap orang berhak memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Dalam penyampaian kritik, sertakan alasan tidak menyetujui hasil musyawarah. Lalu, hak selanjutnya adalah setiap peserta musyawarah memiliki hak yang sama. Mereka berhak menyampaikan pendapat ataupun saran dalam memutuskan hasil musyawarah. Pemberian hak yang sama antar peserta merupakan wujud penerapan kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah. Sekian informasi dari Beranda Ilmu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Ya, baik. Setelah menanyakan video barusan, adakah yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Oh, ini Alia dulu. Ya, Alia dulu. Kenapa musyawarah itu harus dilakukan? Kenapa musyawarah itu harus dilakukan? Sebelum Ibu jawab, apakah ada yang mau menjawab? Oh, boleh. Nenek? Supaya mendapat kesepakatan. Iya, supaya mendapat kesepakatan bersama. Ada lagi yang mau menambahkan? Untuk mencari mufakat. Iya, betul. Untuk mencari mufakat. Ada lagi? Tidak, ya. Baik, berarti betul ya. Musyawarah itu dilakukan adalah untuk mengambil keputusan bersama dalam mencari mufakat. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Bu, mengapa kita harus saling memahami dalam bermusyawarah? Ya, mengapa kita harus saling memahami dalam bermusyawarah? Ada yang mau jawab? Ya, Raffi. Supaya tertib musyawarahnya, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, agar tidak terjadi pertengkaran. Wah, hebat nih. Tepuk hebat dulu dong. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Wah, pintar-pintar kayaknya. Berarti tadi sudah melihat tayangan video dengan teliti ya. Baik, ada yang menanyakan lagi tidak? Ya. Apa bedanya kritik dan saran? Ini pertanyaan yang bagus. Apa bedanya kritik dan saran? Ada yang mau jawab? Gimana? Iya, masukan untuk seseorang. Betul sekali. Kritik dan saran itu adalah masukan untuk seseorang. Ada yang tahu bedanya kritik dan saran? Iya, gimana tadi? Lihat. Kritik adalah masukan yang menggambarkan ke lebih negatif. Ya. Sedangkan saran lebih menggambarkan ke masukan positif. Iya, betul. Jadi kritik dan saran itu adalah kalau kritik itu masukan ke yang lebih negatif, tentu saja untuk mengkritik ya. Kalau untuk saran itu adalah masukan ke yang lebih positif agar lebih memotivasi yang dikasih saran. Iya, baik. Tepuk hebat untuk Tia. Tepuk hebat. Tia hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Iya. Kalau misalnya memang sudah mengerti dari penayangan video barusan, Ibu ada beberapa gambar yang nanti akan kalian amati ya, yang akan dibagikan ke dalam beberapa kelompok seperti yang sudah ada di sini. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian nanti akan menganalisis apa yang ada dalam gambar tersebut yang nanti akan kalian isi ya, sesuai nanti dengan gambar yang akan Ibu tayangkan di depan ya. Silakan isi nama kelompok dan isi kelompok dan nama-nama kelompoknya. Iya. Di sini ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3, dan ada gambar 4.
sama lain dan itu tidak baik dalam bermusyawarah. Alasannya tidak sesuai dengan musyawarah. Nomor yang keempat, tidak berpendapat satu sama lain. Tidak bekerja sama, alasannya tidak menghargai pendapat satu sama lain dengan adu-argumen. Baik, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4? Iya, tadi apa? Kenapa gambar nomor 4 tidak menunjukkan sikap musyawarah yang tidak baik? Iya, kenapa katanya untuk nomor 4 itu menunjukkan sifat yang tidak baik? Alasannya kenapa ya? Tidak menghargai pendapat satu sama lain dengan adu-argumen. Iya, di situ tidak bisa menghargai pendapat orang lain sehingga adu argumen. Betul ya? Karena memang di dalam musyawarah itu tidak boleh kita mengadu argumen. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Tepuk hebat dulu untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Kelompok 4 hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Silakan untuk kelompok berikutnya. Boleh maju ke depan. Iya, sok, silakan kelompok 2. Satu bermusyawarah. Gambar ini menunjukkan musyawarah dengan aktif dan baik. Alasannya karena berdiskusi dengan baik karena menghargai pendapat orang lain. Nomor 2, gambar ini menunjukkan bermusyawarah dengan tidak aktif. Alasannya karena mereka tidak menghargai pendapat sesama lain. Nomor 3, gambar ini menunjukkan bermusyawarah dengan tidak sopan dan tidak baik. Alasannya karena berdiskusi dengan tidak sopan dan tidak menghargai. Nomor 4, gambar ini menunjukkan tidak menghargai pendapat orang lain. Alasannya karena mereka tidak selalu sepakat dengan adu argumen. Iya. Aku buka aja ya. Tepuk hebat dulu untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Kelompok 2 hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Ya, silakan duduk kelompok 2. Coba yang mau maju adalah kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju. Nomor 1, silakan pada kelompok A. Sifat bermusyawarah dan bekerja sama. Itu adalah sesuai yang bermusyawarah. Nomor 2, tidak menghargai pendapat orang lain. Alasan tidak mau bekerja sama dan tidak mau satu pendapat. Dan itu adalah kepercayaan tidak bermusyawarah. Nomor 3, tidak bermusyawarah tidak baik. Alasan sedang memotong pembicaraan orang lain. Itu adalah kepercayaan tidak baik. Nomor 4, sedang bertengkar kakek dan bapak. Alasan karena tidak satu pendapat. Itu adalah kepercayaan tidak baik. Iya. Tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Kelompok 1 hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Iya, duduk. Baik. Setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 tampil. Masih semangat? Tepuk semangat.
Iya, ada. Oke, iya. Lagi. Ini apa? Gambar evaluasi itu semuanya ya? Baik, untuk kesimpulan hari ini apa ya? Bisa menjelaskan tentang tata cara bermusyawarah. Apa lagi? Bisa ya, bisa membedakan sikap yang baik dan tidak baik dalam bermusyawarah. Apa lagi? Iya, musyawarah bisa menghasilkan keputusan bersama. Apalagi bisa menggunakan kata tanya dengan benar. Iya, bisa menggunakan kata tanya dengan benar. Apa saja kata tanya? Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Iya, apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. Betul sekali, ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, bagian yang paling mana yang kalian sukai? Semuanya. Semuanya. Adakah bagian-bagian yang kalian paling sangat sukai? Tayangan video. Iya, tayangan video apa lagi? Bagian memilih gambar. Bagian menganalisis gambar. Iya. Baik. Untuk PR besok, kalian